Shalom, salam unggul. Kembali lagi bersama saya, Sony Laijo Malana, mentor fisika, Sekolah Kristen Generasi Unggul. Apakah anak-anak pernah melihat helikopter? Saya yakin semuanya pasti sudah pernah melihat. Sangat mudah untuk menjelaskan bagaimana helikopter tersebut bergerak naik. Tetapi sangat sulit untuk menjelaskan bagaimana helikopter tersebut bisa bermanuver atau berbelok ke kiri dan berbelok ke kanan atau maju ke depan. Kenapa? Karena kalau kita melihat tidak ada mesin yang berfungsi untuk mendorong helikopter ke depan. Atau pernah tidak anak-anak merasakan ketika naik motor sangat mudah menjaga keseimbangan ketika motor tersebut dalam keadaan bergerak. Tetapi menjadi kesulitan bagi kita untuk mengendalikan keseimbangan ketika motor dalam keadaan diam. Nah, semuanya itu menggunakan konsep fisika ya. Nah, mari kita lihat konsep fisika apa yang menyebabkan peristiwa tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas konsep momen inersia dan energi kinetik. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini ada 4, yaitu menentukan momen inersia benda titik, menentukan resultan momen inersia beberapa benda titik, menentukan momen inersia benda pejal, menentukan energi kinetik pada benda pejal. Mari kita mulai dengan momen inersia. Benda yang berotasi pada sumbunya akan cenderung untuk terus berotasi jika tidak ada gaya luar yang bekerja padanya. Itulah yang terjadi pada peristiwa motor tadi. Yang kedua, momen inersia benda bergantung pada massa benda dan jarak benda terhadap sumbu rotasinya. Jadi tetap masih ada poros. Kita akan bicara poros terus selama materi momen gaya dan momen inersia. Nah, untuk memperjelas, di sini Pak sajikan sebuah gambar. Ini adalah ada sebuah benda M yang berputar mengelilingi porosnya. Mungkin ini dihubungkan dengan suatu benda yang tidak bermassa, yang panjangnya R. Nah, benda ini bermassa M, ketika diputar maka akan berputar mengelilingi porosnya. Nah, untuk mencari momen inersia dari benda ini, kita bisa menggunakan persamaan ini. I sama dengan MR pangkat 2. Apa itu M? M itu merupakan massa dari benda tersebut. Sedangkan R merupakan jarak dari benda M ini ke porosnya, yaitu sebesar R. Jadi, yang berikut, momen inersia itu merupakan besaran skalar. Beda dengan momen gaya yang merupakan besaran vektor. Momen inersia tidak perlu memperhatikan arah putarannya untuk menjumlahkan beberapa benda yang memiliki momen inersia. Nah, misalkan di sini saya memberikan dua buah gambar, ada M1 dan M2. Kemudian yang garis kuning ini merupakan porosnya, poros putarnya. Nah, ini nanti ketika diputar terhadap poros yang kuning ini, maka M1 dan M2 itu akan berputar. Nah, M1 jaraknya ke poros itu R1 dan M2 jarak ke poros itu R2. Maka untuk menghitung inersia total dari M1 dan M2, nanti I sama dengan M1 dikali R1 kuadrat, M1 dikali R1 kuadrat, tambah M2 dikali R2 kuadrat. Nah, di sini juga kalian harus memperhatikan momen inersia beberapa benda pejal. Jadi ini adalah benda yang sudah ditentukan momen inersianya. Ada batang dan sumbu putarnya di tengah, ada batang silinder yang sumbu putarnya di pinggir, ada persegi panjang, ada silinder berongga, ada silinder pejal, ada cincin, ada bola pejal, ada bola berongga, dan inilah momen inersianya sudah ditentukan. Kalau kalian perhatikan di sini, setiap benda pejal ini selalu diikuti dengan faktor MR pangkat 2. Yang membedakan hanya konstanta di depannya saja. Itu sebabnya nanti untuk benda pejal kita akan meringkas inersianya menjadi KMR pangkat 2. Nah, kemudian ini juga ada beberapa analogi antara gerak lurus atau gerak translasi dengan gerak rotasi. Pada gerak translasi kita kenal dengan jarak linear, tetapi pada gerak rotasi kita kenal dengan jarak posisi yang simbolnya theta. Kalau jarak linear simbolnya S. Kemudian ada beberapa, kalian bisa lihat di sini. Untuk gaya itu dalam gerak translasi itu F, sedangkan pada gerak rotasi itu momen gaya atau tau. Kemudian ada massa yang kalau di gerak translasi itu M, sedangkan pada gerak rotasi itu inersia. Jadi ini merupakan analogi antara gerak translasi dan gerak rotasi. Mari kita lihat konsep tentang energi kinetik pada benda yang sedang
berrotasi. Nah, kalau kalian lihat di sini ini kan ada bumi yang sedang bergerak rotasi atau bergerak melingkar mengelilingi matahari. Nah, ini kita bisa hitung energi kinetik rotasinya berapa. Tapi tidak hitung sekarang ya. Nanti kalau kalian sudah mengerti tentang konsep energi kinetik rotasi, baru kalian boleh menghitungnya secara masing-masing. Nah, untuk energi kinetik rotasi, persamaannya juga diturunkan dari energi kinetik secara translasi, di mana untuk energi kinetik translasi yang telah kalian ketahui yaitu EK sama dengan 1/2 MV pangkat 2. Nah, di kelas 10 materi tentang gerak melingkar kalian sudah pernah pelajari atau Pak pernah jelaskan bahwa V itu sama dengan omega kali R. Omega itu adalah kecepatan sudut. Nah, sehingga nilai V di sini kita ganti dengan omega kali R, sehingga menjadi 1/2 M omega kali R pangkat 2. Nanti kita selesaikan omeganya pangkat 2, R-nya pangkat 2 menjadi 1/2 M omega kuadrat dan R kuadrat. Sehingga nanti EK-nya menjadi 1/2 M R kuadrat omega kuadrat. Nah, di awal tadi Pak sudah jelaskan bahwa inersia itu MR pangkat 2. Sehingga faktor MR pangkat 2 di sini kita bisa ubah menjadi inersia. Sehingga energi kinetik untuk benda yang bergerak rotasi adalah 1/2 I kali omega pangkat 2. Di mana I merupakan momen inersia dan omega adalah kecepatan sudut benda yang sedang bergerak rotasi. Yang berikut kita akan membahas tentang energi kinetik benda yang bergerak menggelinding. Perlu kalian ketahui bahwa benda yang bergerak menggelinding itu merupakan perpaduan antara gerak translasi dan juga gerak rotasi. Sehingga energi kinetiknya pun merupakan perpaduan antara energi kinetik translasi dan juga energi kinetik rotasi. Sehingga nanti energi kinetik total sama dengan energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi. Kita tahu bahwa energi kinetik translasi itu sama dengan 1/2 MV kuadrat, sedangkan energi kinetik rotasinya 1/2 I omega pangkat 2. Di mana nanti V-nya itu sama dengan omega kali R, itu materi kelas 10, dan I itu sama dengan KMR pangkat 2. Ini merupakan persamaan umum untuk inersia benda tegar, di mana K itu merupakan suatu koefisien yang bergantung pada jenis bendanya. Misalnya kita pakai silinder pejal, berarti K-nya adalah 1/2. Yang berikut kita melihat konsep hukum kekekalan energi mekanik. Misalnya di sini saya memiliki sebuah benda yang diletakkan pada bidang miring, benda tegar maksudnya bukan pejal ya, benda tegar dengan inersia K MR pangkat 2 bermassa M. Kemudian dilepaskan dari puncak bidang miring menuju dasar bidang miring. Nah, ini nanti karena dia benda tegar, maka dia akan menggelinding sampai dasar bidang miring. Misalnya tinggi posisi 1 sama dengan H. Maka nanti tetap berlaku hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik di posisi 1 sama dengan energi mekanik di posisi kedua. Nah, telah kita ketahui di awal tadi bahwa energi kinetik totalnya itu adalah energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi. Sehingga nanti energi potensial di 1 ditambah energi kinetik translasi di 1 ditambah energi kinetik rotasi di 1 sama dengan energi potensial di posisi 2 ditambah energi kinetik translasi di posisi 2 ditambah dengan energi kinetik rotasi di posisi 2. Nah, misalkan di posisi 1 benda belum bergerak, artinya masih dalam keadaan diam, V-nya sama dengan 0, dan juga belum bergerak berrotasi, artinya omeganya sama dengan 0. Dan di posisi 2 itu ketinggiannya hanya sama dengan 0. Maka nanti energi kinetik translasi di posisi 1 masih 0 karena belum bergerak. Kemudian energi kinetik rotasi di posisi 1 juga sama dengan 0 karena belum berrotasi. Dan energi potensial di posisi 2 sama dengan 0 karena ketinggiannya sudah 0. Sehingga yang tersisa adalah MGH sama dengan 1/2 MV kuadrat ditambah 1/2 I kali omega pangkat 2. Kemudian kita pecah lagi, I menjadi KMR pangkat 2 dan omeganya menjadi V per R pangkat 2 karena rumusnya pangkat 2. Nah, di sini setiap sukunya memiliki nilai massa. Maka secara matematis kita bisa langsung hilangkan saja. Coret saja nilai massanya M-nya. Yang tersisa adalah GH sama dengan 1/2 V kuadrat ditambah 1/2 K R pangkat 2. Kemudian V per R pangkat 2-nya kita pangkatkan 2 menjadi V pangkat 2 dan R pangkat 2. Nah, di sini R pangkat 2 pun sama. Satunya pembilang, satunya penyebut, karena nilainya sama tinggal dicoret. Sehingga persamaannya menjadi
GH sama dengan 1/2 V kuadrat tambah 1/2 K V kuadrat. Kemudian kita faktorkan nilai ini, suku yang bagian kanan, menjadi GH sama dengan 1/2-nya keluar, dalam kurung 1 tambah K. Dikali silang, maka akan menjadi 2GH sama dengan V kuadrat 1 tambah K, atau V kuadrat sama dengan 2GH per 1 tambah K, atau V sama dengan akar 2GH per 1 tambah K. Nah, di sini kita bisa melihat ternyata kecepatan benda tegar di dasar bidang miring itu sangat bergantung pada dua hal. Yang pertama, ketinggiannya H, dan juga K atau bentuk dari benda tegar tersebut. Apakah silinder pejal, bola pejal, atau bola berongga, pasti akan berbeda nilai kecepatannya. Yang berikut kita lihat beberapa contoh soal yang berkaitan dengan momen inersia dan juga energi kinetik, translasi maupun rotasi. Di sini Pak, misalkan Pak memberikan sebuah sistem yang terdiri dari M1 dan M2 yang dihubungkan dengan batang tak bermassa yang panjangnya 40 cm. Kemudian jika sistem tersebut diputar pada sumbu tepat di tengah batang, tentukan momen inersia sistem. Artinya begini, kalau misalnya panjangnya 40 cm dan diputar pas di tengah-tengah, ini menjadi poros, maka dari benda M1 ke porosnya panjangnya 20 cm, dari benda M2 ke porosnya panjangnya 20 cm. Sehingga kita tinggal hitung inersia masing-masing. Inersia 1 berarti M1 kali R1. Ingat, R itu merupakan jarak dari benda ke poros. Maka M1-nya 2 kg, R1-nya di sini 20 cm. Kita harus konversi ke meter menjadi 0,2. Nah, 2 kg kali 0,2 meter pangkat 2 menjadi 2 kg kali 0,2 pangkat 2 ini adalah 0,04. Hasilnya 0,08 kg meter pangkat 2. Kemudian I2-nya sama dengan M2 kali R2 pangkat 2. 4 kali 0,2 pangkat 2 atau 4 kali 0,04 sama dengan 0,16. Nah, untuk momen inersia itu berbeda dengan momen gaya. Kalau momen gaya itu merupakan besaran vektor, harus diperhatikan arahnya, sedangkan momen inersia merupakan besaran skalar. Untuk menghitung momen inersia total tinggal dijumlahkan antara I1 dan I2. 0,08 tambah 0,16 menghasilkan 0,24. Jadi momen inersia sistem yang seperti pada soal ini adalah 0,24 kg meter pangkat 2. Yang berikut kita lihat contoh soal yang berhubungan dengan energi kinetik benda yang menggelinding. Di sini dikatakan bahwa sebuah silinder pejal, inersianya sudah diketahui, dengan massa 4 kg dan jari-jari 10 cm berputar dengan kecepatan sudut 20 radian per sekon. Tentukan energi kinetik total silinder pejal tersebut. Nah, mari kita lihat. Energi kinetik total itu sama dengan energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi. Nah, energi kinetik translasinya kan 1/2 mv kuadrat, rotasinya 1/2 I omega pangkat 2. Nah, di soal V-nya belum ada. Kita lihat, di soal kecepatannya belum ada. Yang ada adalah kecepatan sudut. Maka oleh karena itu kita harus cari dia punya kecepatan. Dengan apa? Dengan kecepatan itu sama dengan omega kali R, tadi pangkat 2. Dan inersianya kita ganti dengan km R pangkat 2. Rumus umum untuk momen inersia benda tegar. Kemudian energi kinetik totalnya sama dengan 1/2 M omega kali R pangkat 2. Ini km juga omega kali R pangkat 2. Karena omega pangkat 2 kali R pangkat 2 sama dengan omega kali R pangkat 2. Sehingga nanti menjadi begini. Kita faktorkan, kita keluarkan faktor 1/2 M omega R pangkat 2. Keluar, sisa 1, di sini sisa K. Sistem pemfaktoran ya. Sehingga energi kinetik totalnya sama dengan 1/2 M omega R pangkat 2 kali 1 tambah K. Nah, setelah itu baru kita masukkan angka-angkanya. Masanya 4 kg, kemudian omeganya 20 radian per sekon, kemudian R-nya 10 cm sama dengan 0,1 meter, kemudian pangkatkan 2, 1 tambah K. K itu karena dia silinder pejal, nilai K-nya adalah 1/2 yang ini nih. Kita masukkan 1/2. Terus kita selesaikan. 2 kali 2, kenapa? Karena ini 1/2 dari 4 itu adalah 2, kemudian 20 kali 0,1 itu 2, pangkat 2, kemudian 1 tambah 1/2 itu adalah 3/2, kemudian kita kalikan semua, 2 kali 4, 8, 8 bagi M2 itu 4, 4 kali 3, 12 Joule. Jadi energi kinetik total dari silinder pejal yang sedang menggelinding dengan kecepatan sudut 20 radian per sekon adalah 12 Joule. Yang berikut kita lihat contoh soal yang berkaitan dengan percepatan. Maksudnya kecepatan.
kecepatan benda menuruni bidang miring. Nah, di sini dikatakan bahwa ada sebuah bola pejal dengan inersia seperti ini bergerak menggelinding tanpa tergelincir dari puncak bidang miring kasar yang tingginya 7 meter tanpa kecepatan awal, artinya V-nya 0. Kalau V 0 berarti omega juga 0. Yang memiliki sudut elevasi alfa dengan tan alfa 3/4. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan kecepatan benda di dasar bidang miring. Kita gunakan persamaan tadi. Untuk menentukan kecepatan di dasar bidang miring kan akar 2GH per 1 tambah K. Tinggal kita masukkan. 2 kali 10 hanya kan 7 meter. Ketinggian bidang miringnya 7 meter, kemudian 1 tambah K. Karena dia bola pejal, maka konstanta inersianya itu adalah 2/5. Maka 2 kali 10 kali 7 per 1 tambah 2/5. Sehingga menjadi 140. Ini 2/5 tambah 1 itu adalah 7/5 ya. 1 kali 5 tambah 2. 7/5. Kemudian menggunakan pembagian pecahan menjadi 140 kali 5 per 7. 140 bagi 7 20. 20 kali 5 100. Akar 100 adalah 10. Sehingga kecepatan bola pejal di dasar bidang miring adalah 10 meter per sekon. Oke, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita terkait momen inersia dan energi kinetik pada benda yang bergerak berotasi. Semoga ini menambah pengertian dan pemahaman kalian. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom unggul.